Mentok ya? Itu kayaknya ke mentok atau karena udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirah wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita sama-sama mengawalinya dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah dan juga salawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita dalam majlis ini, duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi saksi, menjadi catatan suatu amal yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan seluruhnya para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah terima pengorbanannya. Semoga capek-capeknya, lelahnya Allah ganti dengan lipat-lipatan pahala yang besar. Semoga yang hari ini hadir dalam majlis ini menyempatkan waktunya yang memang seharusnya dia pulang merencanakan sesuatu yang direncanakan. Baik hadirnya di majlis ini karena memang niat dari awal ingin hadir, ataupun karena takut absen, ataupun karena memang kepergok tidak boleh pulang. Pada intinya mudah-mudahan semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang hadir yang hari ini sedang diuji dengan berbagai macam masalah. Karena tentunya kita ini manusia
di dunia ini tidak akan pernah ada yang luput terbebas dari masalah. Satu masalah datang dan tentu akan ada masalah-masalah yang lainnya. Tidak akan ada manusia yang lepas daripada masalah di dunia ini. Maka mudah-mudahan dengan asbab ataupun pengorbanan hadirnya para jamaah ke ini majlis, semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala selesaikan seluruh masalah-masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat-hajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala naikkan gajinya. Nupang tarik ngomongna amina can lila juga nama can naik-naik gajina. Mudah-mudahan yang hadir pun di sini semuanya selalu senantiasa dalam kesehatan, panjang umur, dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Semoga Allah tambah istrinya. Tuwani amin. Anu iya mah jigana yang berani aja. Aminnya yang berani aja ya. Yang tidak berani jangan sekali-kali mengucapkannya, karena ini direkam dan akan tersebar media sosial. Gitu ya. Pada intinya perlu dipahami oleh teman-teman semua, oleh jamaah sekalian, bahwa duduk dalam majelis ta'lim itu tidak ada ruginya. Gak akan ada ruginya. Di majelis ta'lim itu orang yang bagaimanapun kondisinya, dia mendengarkan sungguh-sungguh ataupun misalkan agak ngantuk-ngantuk, itu akan Allah berikan pahala sempurna. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita harus tawajuh, betul, harus konsentrasi, tidak boleh tidur, betul apa tidak? Harus benar-benar konsentrasi. Imamnya pun sama. Jangan sampai ketika di tengah-tengah sholat memikirkan ini, memikirkan itu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena ujrohnya tahun-tahun tidak pernah naik. Jadi kepikiran dia, Pak. Pernah nggak ada sholat Jumat di sini lupa? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada pengajian di tepatnya pada bulan Rajab, di akhir bulan Januari, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Zahir wa batinan, zahiran wa batinan, zahir batin semuanya sehat. Alhamdulillah. Zahirnya tampak ceria, tetapi di dalam hatinya menyimpan kesedihan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia pandai menyimpan kesedihan. Jangan sampai kesedihan ini diketahui oleh teman-teman saya. Cukuplah kesedihan ini hanya aku adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu? Ataukah ini teman-teman wajahnya ceria? Kenapa nih? Sudah cair ya? Sengaja pengajian itu diadakan di akhir bulan ini karena memang suasana hatinya berbeda. Andaikan di posisinya pengajian di minggu ketiga, kayaknya beda juga. Pikiran iya, pikiran itu. Allahu Akbar. Can pamajikan, aduh, susu habis, beras habis, ya Allah. Ya Allah, tenang. Tentukan pilihan untuk 5 tahun ke depan sesuai hati nurani. Wah, ini yang mana nih? Oh, kalau ingin susu gratis, makan siang gratis, ya ada. Mau yang ada perubahan, ada. Tinggal kita tentukan sesuai
hati nurani yang cocok dengan kita. Kira-kira mana yang sepertinya kebijakan itu yang sesuai dengan buruh. Ya. Tentukan nanti di tanggal 14 Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas mengenai 5 orang, 5 golongan, 5 golongan ahli surga. Ketika ditanya seseorang, semuanya ditanya, ingin jadi ahli surga atau ahli neraka? Surga. Ya, baik yang sergap ngaji nu henteu pasti. Jawabannya pengen ahli surga. Anu ngajina ngadaguan ustad nu henteu. Lamun aya ustadna ngaji, lamun henteu libur juga nama ya. Itu pun kalau ditanya harapannya menjadi ahli surga ahli neraka. Surga. Baik yang dia ini orang yang waras atau enggak waras juga sama. Surga. Betul atau tidak? Nah, baik yang garong maupun tidak. Semuanya ditanya pun sama. Pengen menjadi ahli surga. Maka dijelaskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dijelaskan ini adalah hadis mauquf atau hadis marfu. Jadi hadis mauquf itu adalah hadis yang hanya sampai kepada para sahabat saja. Sedangkan hadis marfu adalah hadis yang mana riwayatannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula du'ail ghaibi la syahadtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Seumpama kalau aku tidak disangka sebagai orang yang tahu tentang perkara gaib, kata Sayyidina Umar, aku bersaksi bahwa 5 golongan ini annahum ahlul jannah, mereka semua termasuk ahlul jannah. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, aku bersaksi 5 orang ini termasuk ahli surga. Kira-kira dari 5 golongan ini kita ada atau tidak? Ayo dengerin dulu. Kita saksikan dulu. Insya Allah boleh. Tapi kayaknya kok dari wajah-wajahnya kok agak ahli tanda-tanda surganya kok dikit gitu ya. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu al-faqiru sahibul iyal. Orang yang fakir, yang dia memberikan nafkah untuk keluarganya. Wa huwa man, adalah orang yang memberikan, wa tajibu nafaqatuhu, wajib memberikan nafkah alaihi atasnya, ka'abdihi, seperti mana kepada hambanya, kepada hamba sahayanya. Kalau dulu kan ada hamba sahaya ya, ataupun zaman sekarang adalah pembantunya, orang yang dibawa daripada tanggungannya, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Yang pertama dan termasuk orang yang dikatakan sebagai ahlu surga adalah orang yang fakir, kemudian dia tetap berusaha memberikan nafkah kepada ahlu keluarganya, baik itu hamba sahayanya, pembantunya, baik itu istrinya maupun anaknya, orang-orang yang ada di bawah naungan, di bawah tanggung jawabnya. Makanya kalau kita tanya fakir itu, yang kita tahu itu bagaimana? Fakir itu bagaimana? Ada fakir, ada miskin, betul nggak? Fakir itu bagaimana? Punya pekerjaan apa enggak? Tidak punya pekerjaan. Kemudian juga tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Kalau di sini ditanyakan fakir atau tidak? Tidak, karena di sini mempunyai pekerjaan. Kalau miskin bisa jadi. Loh, ya kan? Antara pemasukannya tidak sama dengan pengeluarannya. Pak Ustadz, pengeluaran saya begitu banyak. Pengeluaran yang mana ini? Yang wajib
ataupun hanya gaya hidup berbeda. Makanya kalau posisi orang yang fakir, orang yang dia ini dalam kesulitan tetap memberikan nafkah dengan susah payah, kerjaan aja kadang-kala nggak jelas, betul nggak? Kadang apa yang bisa dia kerjakan menjadi pekerjaannya. Kadangkala pendapatannya hari-harinya 10.000, padahal biaya hidupnya sehari untuk makan, memberikan nafkah untuk keluarganya sampai 100.000. Maka ini orang dikatakan fakir, kemudian dia termasuk ahli surga. Kira-kira kita termasuk apa enggak? Mau apa enggak? Katanya insya Allah tadi. Gimana nih? Berat ya? Masya Allah. Posisinya luar biasa. Begitu berat. Apa yang bisa dikerjakan? Wah, apa saja. Serabutan. Ya, kerjanya kadang-kala kalau ada Pak Ustaz, saya kerjakan. Kalau nggak ada bagaimana? Ya kami tidak punya uang untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga kami. Makanya kadangkala yang namanya ujian setiap orang itu masing-masing dan tidak sama. Jangankan jamaah, saya pun memiliki masalah yang mana juga tidak sama dengan jamaah sekalian. Bukan berarti tidak punya masalah, punya. Makanya ketika ada orang mengadukan masalah kepada kami, maka bagaimana? Jangankan ibu, saya pun punya masalah. Cuman kalau kita sama-sama mengeluh, kepada siapa harusnya kita adukan permasalahan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mar'atu radi anha zaujaha. Seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Seorang istri yang diridhoi oleh siapa? Oleh suaminya. Pokoknya suaminya itu ridho banget pokoknya. Ridho sekali dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dek, aku tuh ridho dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tuh servisnya luar biasa. 100% mantep. Gak ada tandingannya. Maka ketika suaminya mengatakan ridho kepada istrinya, maka istrinya tersebut termasuk ahli surga. Suaminya bagaimana? Tergantung amalannya. Kira-kira bagaimana? Maka dalam rumah tangga itu, bahtera rumah tangga, maka itu akan ada tentunya masalah-masalah yang datang. Masalah-masalah yang datang dari mulai pernikahan. Kemudian ketika pernikahan berjalan beberapa tahun, ada permasalahan. Baik itu masalah dari ekonomi, baik masalah itu dari mertua, baik itu masalah dari tetangga, baik itu masalah dari teman di kantor, apapun saja. Makanya dalam rumah tangga itu memang betul-betul namanya orang seperti sedang berlayar di tengah lautan, akan dihantam ombak, akan dihantam dari kanan maupun kiri. Makanya wanita-wanita solihah itu sangatlah berat, karena kadangkala keinginannya dia harus kalahkan demi keridhaan seorang suami. Ketika ditoel, itu harus paham itu maknanya apa. Kadang kode-kode setiap suami punya masing-masing, betul atau tidak? Betul. Ada yang pakai lirikan-lirikan gitu. Ada yang dengan toelan-toelan, betul? Ada yang dengan bermacam-macam. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika
kita dengan istri, posisi di mana ketika kumpul dengan istri, maka usahakan itu menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan. Main ulama yang gerubah-gerubuk baik. Makanya anaknya hasil gerubah-gerubuk, Pak. Kalau ada anaknya susah diatur, maka kata guru-guru kami dulu, kenapa bisa susah diatur? Karena dulu ketika membuatnya lupa baca bismillah. Gitu. Kira-kira bagaimana nih? Baca bismillah apa enggak dulu? Maka ada kisah yang sangat singkat di malam hari, adalah di mana ketika suami mencolek istrinya dan istri yang mengatakan, naon maneh? Capek aing teh. Maka cerita selesai, tidak ada berkelanjutan. Makanya ini luar biasa istri. Kadang-kala suami melihat posisi istri itu nggak bisa lihat kondisi. Ker di dapur masak pun kadang-kala, masya Allah. Tenyaho waktu. Ini lamun asakan tedahar, gimana tedahar? Betul apa tidak? Iya mah, iya tegas jangar karena otak cina. Allahu Akbar. Makanya kadang-kala istri ada bahasa di mana nges pak kumaha maneh jadi gedebok cau. Berat apa tidak? Berat mungkin istri. Tapi giliran kadang-kala istri minta pada suaminya, ya lah capek bapak ya, kali gawe. Itu. Pulang kerja. Tapi kalau istri tidak boleh menolak. Makanya kalau istri itu dia sampai benar-benar menjadikan suaminya ridho, maka jaminannya adalah termasuk ahli surga. Maka jadi istri itu yang membahagiakan. Kalau udah niat mau jalan-jalan itu bagaimana jangan buang rasa gembira suaminya. Itu perlu belajar. Makanya istri itu harus sering belajar agama. Harus makin rajin. Kadang-kala gara-gara di jalan ada problem sedikit, yang niatnya udah mau camping bareng, udah direncanakan hari ini, hari itu, masak ini, masak itu, bawaannya ini, bawaan itu. Cuma gara-gara ada kucing lewat, istrinya kemudian ngomong sama suaminya, "Pah, tingali atuh jalan teh, ulah malawe." Maka suaminya ketika itu pun langsung hilang moodnya. Ya, kita balik nggak usah camping. Lo ya, itu kadang-kala. Harusnya istrinya bagaimana? Eta kucing ngahalangan wae di jalan. Istrinya bagaimana? Pak eta ucing kalah ngahalangan wae. Karena namanya suami, namanya laki-laki itu ada sifat di mana tidak mau disalahkan kadang-kadang. Ada rasa dia ini sebagai seorang pemimpin, gak mau kadang-kala ditegur gitu. Ini trik-triknya aja gitu kadang-kala. Makanya hebat kalau ada istri yang sudah capek-capeknya mengurusi anak, mengurusi rumah tangga, yang mana urusan rumah itu tidak pernah akan ada beresnya. Kalau ditanya istri, kamu ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain, salah. Itu teh ngagosok, nyuci, belum lagi ngasih makan anak, bapaknya balik hayang dihuapan, ya, anaknya nyusu, bapaknya hayang, ya itu, hayang minum kopi, gitu. Makanya untuk jadi wanita yang mendapatkan ridho suaminya itu sangat-sangat luar biasa, dijaga gitu. Kemudian yang ketiga, al-mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Seorang istri yang mensodakohkan maharnya, memberikan maharnya untuk suaminya. Ini tambah berat lagi nih. Ketika pernikahan, ijab kabul, kemudian ada mahar, maka mahar itu sepenuhnya hak menjadi milik siapa? Milik istri. Bagi laki-laki yang baik adalah memberikan mahar yang
paling besar. Memberikan mahar yang paling besar, sebesar-besarnya kalau bisa. Coba di sini dulu waktu nikah, maharnya berapa dulu? 10 juta ada nggak? Hah? Masih ingat nggak zaman dulu nikah? Apa mau nikah lagi? Nah, dulu sampai 20 juta. Alah, baginda Rasulullah aja yang tidak punya apa-apa kalau dihitungkan sampai ratusan juta. Itu laki-laki yang baik, memberikan mahar yang terbaik sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau wanita yang baik adalah bagaimana tidak menuntut mahar yang besar. Itu dari sisi seorang wanita. Tapi dari sisi seorang laki-laki bagaimana? Memberikan yang terbaik. Kemudian setelah dia memiliki itu mahar, kondisi rumah tangganya, ekonominya rada susah. Baru saja diputus kontraknya. Ya. Terus kemudian dia melihat, wahai suamiku, ini pakai saja maharnya aku berikan kepada kamu untuk modal usaha, silakan. Gak ada hutang, bukan hutang. Kadangkala ada suami istri itu suka ngutang-ngutangan gitu ya. Di sini ada nggak kira-kira? Mah, papa minjem duit 10.000, ya balikin loh, jangan lama-lama, ya balikin. Nanti balikin 20.000. Udah gitu pengen dilebihin lagi 20.000. Suami istri itu jangan sampai ada seperti itu. Ketika kesulitan berikan. Ini yang terbaik seperti itu. Walaupun dan dalam fikih dijelaskan bahwa apa yang dihasilkan oleh istri itu menjadi sepenuhnya hak milik istri. Dia tidak ada berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketika suaminya kekurangan, dia tidak ada kewajiban. Tapi nyapi raku tega. Budak candahar kabeh, mana boga duit loba, tadi bereker makan keluarganya. Kira-kira bagaimana tuh? Makanya seorang istri yang dia memberikan maharnya untuk suaminya itu termasuk dari ahli surga. Berat apa berat? Kalau ditanya ibu-ibu, berat apa berat? Berat. Pernah nggak ada yang mengalami seperti itu? Bapak dulu ketika ngasih mahar, maharnya pernah nggak dikasihkan sama bapak? Pernah nggak? Posisinya kenapa waktu itu? Sedang kesulitan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau istrinya memberikan maharnya kepada suaminya, itu termasuk dari ahli surga, termasuk daripada ahli surga. Semoga termasuk istrinya beliau. Amin. Nah, dan yang lain-lainnya. Yang lain gimana? Ada nggak? Atau disimpan wae gitu? Kades ya? Eta mahar orang ulah diceklan. Awas kalau hilang. Jangan sampai hilang. Kalau bisa ditambah. Kalau bisa ditambah. Di sini maung, di rumah jadi meong. Kadang-kadang begitu. Makanya suami istri itu saling support satu sama lain, saling membantu. Sayang, Dek, ini uangku, ya uang kamu juga. Apa yang aku punya, ya ini punya kamu juga. Kemudian yang punya kamu gimana, Dek? Ya punya aku, bukan punya kamu. Wah, kira-kira seperti itu kan? Makanya wanita ini yang dia mensodakohkan maharnya untuk suaminya, ya karena keperluan apapun saja, baik itu karena ekonominya, karena hal-hal apapun saja, maka termasuk daripada ahli surga. Kemudian yang keempat adalah aradi anhu abawahu, seorang anak yang menjadikan orang tuanya ridho. Kalau ini insya Allah bisa semuanya ya. Seorang anak yang menjadikan ridho kedua orang tuanya. Mama, sekarang apa yang mama minta aku berikan. Karena aku ingin
mendapatkan ridho daripadamu, wahai mamah. Maka di antara tandanya, tanda-tanda hari kiamat dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi, itu di hadis yang nomor 2 kalau kurang tidak salah. Itu dijelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Maka dijelaskan oleh para alim ulama, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang terjadi di zaman ini adalah ketika seorang anak menikah. Ya, seorang anak berarti menikah. Kemudian dia punya anak, berarti siapanya? Cucunya ya. Kemudian cucunya dia titipkan kepada orang tuanya agar orang tuanya mengurusi anaknya. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jadi dianya kerja dengan alasan begitu, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi orang tuanya dia suruh untuk mengurusi anaknya hari demi hari. Maka ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Maka jangan seperti ini. Coba kalau kita tanya orang tua kita dulu, punya anak berapa Pak? 6, 7, bahkan selusin ada. Pertanyaannya, ada nggak di antara yang selusin itu dititipkan sama orang tuanya? Karena alasan untuk mencari nafkah. Karena alasan untuk mencari sebongkah berlian. Ada apa tidak? Tidak. Bahkan kita semua diurusi sama-sama. Susunya pun dari air cucian beras. Betul apa tidak? Air apa namanya? Air tajin. Orang tua dulu tuh begitu Pak. Semua anaknya makan, semua anaknya diberikan minum. Tidak ada satupun anaknya dititipkan kepada orang tuanya dengan alasan untuk mencari nafkah. Bagaimana cara yang baik? Cara yang baik adalah kalau memang kita ini sibuk kerja, carikan orang yang bisa mengasuh anak kita. Tetapi orang tua kita ini jangan sampai sibuk mengurusi anak kita, mencuci pakaian kita, dan mengurusi rumah tangga kita. Bahkan ngepel ada Pak. Bahkan sampai-sampai naudzubillah min dzalik disamakan seperti pembantu, orang tuanya digaji Pak. Bagaimana hidupnya mau berkah? Bagaimana hidupnya mau mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya orang tua kalau kelakuannya seperti ini? Makanya kalau kita lihat hidupnya orang yang seperti itu, begitu-begitu aja Pak, nggak ada berubah. Padahal bisa kan, carilah seorang yang bisa mengasuh anaknya, kemudian orang tuanya kesampaikan mama duduk manis saja, nikmatin apa yang aku dapatkan dari hasil usahaku. Kalau mau main sama cucu, main saja, tapi tidak boleh capek-capek. Bisa seperti itu? Begitu caranya. Ini kadangkala mamahnya yang nyebokin anaknya, betul apa tidak? Mamahnya yang nyuci bajunya, betul? Dengan landasan atau nyaah duitnya. Nyaah sama mama atau nyaah sama uangnya. Kalau kita sekarang buat mengasuh anak 1 bulan berapa kira-kira? Ini yang kayak gimana ini pengasuhnya ini? Ya kira-kira kalau ngasuh anak tuh sekarang biaya berapa Pak? 1,2, 1.200.000 sama 12 juta. Itu kebanyakan daripada bosnya itu. Ya bangkrut tuh begitu. Ini rata-rata kalau di kampung yang saya tahu itu 1 juta. Itu hanya ngasuh aja Pak. Ngasuh, nyuapin, kemudian apa namanya, yang ngurusi sehari-hari. Kemudian kalau dia pup, kalau dia buang air kecil, buang air besar diurusi. Kemudian nanti sorenya pulang karena orang tuanya sudah pulang. Kalau misalkan bapak dalam kondisi tidak punya istri, jangan sampai memberatkan orang tua, maka secepatnya cari istri. Siap? Ada duda di sini ada? Kasih kode dong. Jangan berlama-lama lah. Ya. Jangan berlama-lama. Ibadahnya seorang yang masih sendiri dengan yang sudah berumah tangga itu beda. Lamun cek hiber mah agak melewat gitu ta.
Aduh. Ini kalau lagi jangar kemana perginya? Ya, begitupun sama yang ibu misalkan masih ada, kan di sini masih ada, masya Allah. Ini jangan dibiarkan ini. Nah, jangan dibiarkan duda-duda yang berkeliaran di sini. Jangan jajan-jajan di luar lah Pak. Maka berpuasalah. Puasa. Nah, begitulah sikapnya. Orang tua itu dimuliakan. Mamah mau apa? Pokoknya tinggal tunjuk, tinggal pilih. Akan aku berikan semuanya. Karena engkau dulu, sewaktu aku masih kecil, rela kepanasan, rela tidak tidur, rela bersusah payah untuk memberikan aku makan. Hari ini aku akan bagaimana? Mencukupi seluruh keinginanmu mama. Maka betul satu orang ibu bisa mengurusi 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurusi satu ibu. Tapi hebatnya satu bapak bisa mengurusi 4 ibu. Allahu Akbar. Di sini iswan semua ya. Ada yang istu. Kalau ditanya istri kan masih satu. Iswan, istu apa istri? Kira-kira bagaimana nih? Ini adalah para laki-laki yang setia terpaksa. Terpaksa. Mudah-mudahan setia lah sampai kakek nenek atau kematian menjemput. Jadi ilal jannah ya gitu, ilal jannah. Jadi itu yang keempat adalah di mana seorang anak yang memberikan pelayanan baik apapun saja yang dia lakukan untuk mendapatkan ridho orang tuanya. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan orang tua saya sudah meninggal dunia? Caranya bagaimana untuk memberikan menjadi anak yang soleh? Maka senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Yang terbaik adalah bagaimana ziarahi makamnya. Setiap hari Jumat yang terbaik datangi makamnya, doakan di makam, membaca surah Yasin, semua baca. Hadiahkan untuk siapa? Untuk orang tua. Kemudian yang masih ada, bagaimana senantiasa selalu mengunjunginya. Ini orang tuanya yang paling jauh di mana? Bapak Ibu masih ada kan orang tuanya? Sebagian masih ada? Yang paling jauh di mana? Jawa Timur. Jawa Timur gampang. Bagaimana jangan sampai tidak pulang. Setiap hari telepon. Tanya, mama gimana sehat mah? Mama gimana udah makan apa belum? Itu orang tua itu kalau ditanya anak seperti itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Makanya saya juga punya prinsip, ada 3 perintah yang tidak bisa saya tolak dalam hidup saya. Yang pertama yaitu perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah perintah kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah perintah guru. Ini adalah orang-orang yang senantiasa berjasa dalam kehidupan kita. Ini kalau orang tua udah manggil kita, udah gak usah pikir banyak, langsung cuti berangkat pulang. Siap? Mumpung masih ada siapa? Mama. Begitu juga dengan papa. Rela mereka ini sampai kepanasan, berhutang-hutang untuk mencari nafkah, untuk menghidupi kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Jangan sampai sudah tua kita malah membebani hidup mereka. Kalau ada ikut ajak hidup bareng, Mas, ini ajak jalan-jalan, ajak yang membahagiakan dirinya. Wa taibu minadz dzambi. Kemudian yang kelima, yang termasuk dari ahlul surga, ahlul jannah adalah orang yang bertaubat dari dosanya. Ruya annahu
sallallahu alaihi wasallam qala at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanaba lahu. Orang yang dia bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya kalau kita ini berdosa, berbuat suatu dosa, maka lekas-lekaslah untuk bertaubat. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata'un. Seluruh bani Adam itu pernah yang namanya melakukan kesalahan. Baik saya maupun jamaah sekalian pernah yang namanya melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kemudian orang yang terbaik dari orang-orang yang berbuat salah adalah yang bersegera melakukan taubat. Ini maha luar biasanya Allah kepada kita. Ketika kita ini niat suatu kebaikan, niat misalkan ingin ngaji, maka itu sudah dihitung satu pahala. Kemudian dia berangkat ngaji, maka itu pun akan dinilai yang berbeda. Berbeda kalau orang ini niat berbuat dosa. Kalau orang ini niat berbuat dosa, niatnya itu tidak dicatat. Niat misalkan ingin berbuat satu dosa. Apa itu? Jatah makan temannya mau diambil. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan akhirnya berubah pikiran, kasihan ya, dia udah kurus, aku ambil makannya, ya gimana jadinya itu. Akhirnya nggak jadi diambil, kemudian dia tinggalkan. Maka itu tidak dicatat menjadi sebuah keburukan. Tetapi ketika dia niat keburukan, kemudian dia berbuat keburukan itu, barulah nanti akan dicatat satu keburukan, satu kemaksiatan. Kemudian setelah itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung perintah catat. Tunggu dulu sampai beberapa menit. Dia ini mau bertobat apa tidak? Kalau dia bertobat, maka hapuslah. Maka hilangkanlah dari buku catatan keburukan yang mana tadi keburukan yang dia lakukan. Dibuat lupa. Itu nanti para malaikat itu nanti dijelaskan bahwa dibuat lupa untuk mencatat itu. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu afrahu bi taubati taib minadh dham'anil warid. Allah itu lebih suka taubatnya seorang hamba yang bertaubat daripada orang yang ketika dia sedang kehausan kemudian menemukan air. Orang kalau posisinya ketika dia haus mencari air ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dia cari, kemudian menemukan air. Kira-kira dia bahagia banget apa tidak? Sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang. Maka Allah lebih suka kepada hamba yang bertaubat daripada orang yang dia ketika dalam kehausan kemudian menemukan air. Itu lebih senang. Makanya kalau kita ini hilaf berbuat dosa, maka lekaslah untuk bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan ngawiti insun. Terus siiran nggak hafal ya? Itu siapa itu? Syairnya siapa? Syairnya Gus Dur itu.
Dilihat syair tanpa weton. Wong Jawa tapi yang tahu. Wa minal hakimil walid. Oh, walad. Wa minal hakimil walad. Kemudian Allah itu lebih senang taubatnya seorang hamba yang bertaubat daripada orang yang mandul, orang nggak punya anak ya. Kemudian dia punya anak. Orang yang udah lama nggak punya anak, mendambakan seorang anak, bahkan sudah ada di apa namanya itu, divonis bahwa dia nggak akan bisa punya anak. Kemudian punya anak, kira-kira senang apa tidak Pak? Senang. Bapak di sini mohon maaf saya tanya, ada yang dikasih Allah anaknya agak lama? Ada? Sampai berapa tahun? 5 tahun ada? Sampai 6 tahun ada? Itu ketika lahirnya seorang anak kira-kira senang apa tidak? Senangnya luar biasa Pak. Senangnya luar biasa. Ketika lahirnya anak senangnya luar biasa. Maka Allah itu lebih senang seorang hamba yang dia bertaubat dari dosa-dosanya daripada senangnya seorang wanita yang sudah lama tidak memiliki keturunan kemudian Allah berikan keturunan. Wa minal dhalil wajid, kemudian ada orang yang tersesat di hutan, tiba-tiba di tengah-tengah dia tersesat, kemudian dia menemukan jalan dari kesesatannya itu. Di tengah hutan, misalkan dia tersesat, tidak tahu jalan di mana, kemudian baru menemukannya. Itu bahagianya sangat luar biasa. Maka Allah lebih suka daripada orang-orang tersebut. Wa man taba ilallah, kemudian siapa saja yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, tidak akan mau mengulanginya lagi, tidak mau mendekatinya lagi. Bukan taubat sambal. Taubat nasuha itu gitu. Taubat sambal Bapak Ibu tahu? Taubat sambal itu adalah taubat di mana hanya hari itu saja dia berjanji tidak mau makan sambal, tapi besoknya dia makan sambal lagi. Taubat sambal itu begitu. Hari ini aduh, pedas banget, terus nggak mau lagi, pokoknya udah titik. Nggak mau lagi. Besoknya sambal lagi. Jangan seperti itu. Orang yang dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh tidak ingin mengulanginya lagi, tidak ingin terulang kembali. Ansallahu hafidhihi wa jiwarihi wa biqa'il ardi kullaha khatayahu wa dhunubu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lupa kedua pencatat amal kita. Siapa di kanan dan kiri? Raqib dan Atid, untuk mencatat daripada kelakuan-kelakuan yang kita lakukan. Kemudian tempat di mana kita melakukan dosa, seluruhnya dosa-dosanya maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba Allah yang tentunya tidak pernah luput yang namanya dengan perkara dosa, jangan pernah berputus asa, selalulah bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kalau kita senantiasa bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mungkin di masa lalu. Mungkin di masa lalu ya. Di masa lalu kita telah berbuat banyak kesalahan. Kemudian kita sekarang taubat. Ya Allah, kemarin ataupun tadi saya mungkin beramal masih malas-malasan, ngaji masih sakadaek-hadaekna ya Allah. Tapi detik ini, hari ini saya niat untuk menjadi lebih baik lagi. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para malaikat hapus tuh dosa-dosanya, hapus, dibuat lupa. Di mana dia berbuat dosa dihapus semuanya, dibuat lupa, tidak dicatat dalam amalan-amalan dia, amalan baik maupun buruknya itu. Wah, ternyata nggak ada dosa saya. Oh, ternyata dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka itulah 5 golongan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an termasuk ahli surga. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Orang fakir yang memberikan nafkah untuk keluarganya. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang membuat ridha suaminya. Tapi nanti jangan menjadi dalil. Tadi ngaji nih, dengerin. Istri yang membuat ridha suaminya surga. Begitupun kata istrinya, kita bilang suami yang merepotkan istrinya neraka. Nah, gitu gimana nanti? Ya. Kalau misalkan istri kita posisinya lagi capek, jangan kita ingin dibuatkan kopi, tinggal kita ke dapur kocek sendiri. Bisa nggak kira-kira? Itu. Sampaikan dek, tadi aku ngaji, kalau istri yang membuat suaminya ridho nanti termasuk ahli surga. Gitu. Sambil baut-baut gitu kadang-kadang begitu. Sambil ngasih, dek, siap gitu. Insya Allah nanti gitu. Kemudian yang ketiga, siapa golongan yang ketiga? Seorang istri yang dia mensedekahkan maharnya untuk suaminya. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk istri kita semua. Amin gak? Amin. Kemudian yang keempat siapa? Yang keempat adalah seorang anak yang membuat ridho kedua orang tuanya dengan perlakuan dia, sikap dia, khidmatnya dia, pelayanannya dia. Apapun saja dia lakukan, yang penting mendatangkan ridho kedua orang tuanya. Orang tuanya kira-kira senang apa? Karena kesenangan orang tua itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada yang hanya dengan diajak makan bakso itu sudah sangat-sangat senang. Ada yang dibelikan sak tukang baksonya baru senang. Ada lagi yang bermacam, wah macam modelnya beda. Hanya dengan dibelikan es saja, sepulang kita dari mana, itu senangnya udah luar biasa. Anak mama begitu perhatian sama mama. Padahal nggak tahu mama tuh, itu hasil dikasih sama teman. Gak apa-apa, yang penting menyenangkan orang tua. Berbagai manapun caranya agar mendatangkan ridhonya. Kemudian yang kelima adalah taubatnya seorang hamba yang dia telah melakukan suatu dosa. Nah, inilah golongan yang termasuk dari ahli surga. Semoga di antara semuanya termasuk kita semua. Mana yang bisa kita amalkan, kira-kira potensi yang bisa kita amalkan mana? Potensinya adalah ketika kita berbuat dosa itu, bagaimana senantiasa selalu bertaubat kepada Allah. Taubat akan selalu dibuka. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ataupun sampai datangnya hari kiamat. Terus bertaubat kepada Allah. Dosa apa yang telah kita lakukan? Lupa kepada Allah 1 detik aja itu sebetulnya sudah dosa bagi orang-orang soleh. Apalagi kita, bukan hanya 1 detik. Kadang-kala dipanggil Allah lewat muazzinnya aja, kadang-kala kita tidak mau. Betul apa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini kalau sholat Jumat penuh nggak? No. Sholat duhur penuh. 4 baris. Sisanya kemana tuh? Ini kalau bisa ketika datang, ketika selesai, ketika istirahat itu, sholat dulu atau kantin dulu? Mana yang lebih dulu? Ustaz sholat dulu atau kantin dulu? Biasanya polanya dirubah. Ketika Jumatan tuh polanya dirubah. Jangan makan dulu baru sholat. Tapi yang benar adalah sholat dulu baru nanti makan. Kenapa? Karena posisi kalau kita kenyang mendengarkan khutbah itu tidur. Untung imamnya nggak pulang tuh Pak, khotibnya itu. Ngelihat semuanya, Masya Allah, pada menundukkan pandangan semuanya, khusyuk semuanya, melihatnya semua luar biasa, tukluk semua rata. Itu kenapa posisinya?
Karena posisinya makan dulu baru sholat. Coba dibalik, sholat dulu, makannya nanti setelah sholat Jumat. Kira-kira bagaimana? Kan posisinya lapar. Lapar itu sulit untuk tidur. Betul apa tidak? Mau tidur itu lapar. Nah, sehingga nanti sholat Jumat itu benar-benar bisa fokus gimana, perutnya sakit gitu. Mohon maaf kepada imam dan khotib, tidak boleh lebih dari 30 menit, gitu ya. Udah dikasih tahu. Khotib mah senang aja, 15 menit aja bisa lah. Gitu. 15 menit aja bisa. Maka begitu caranya. Kemudian nanti istirahat. Nah, itu yang terbaik tuh. Sehingga sholat kita nanti menjadi sholat yang berkualitas. Karena khutbah Jumat itu termasuk dari rangkaian sholat. Agar kita ini tidak termasuk lagho, sia-sia dari ibadah kita itu. Kalau kita tidur itu termasuk perkara yang dapat membatalkan wudu. Karena apa? Hilangnya akal. Kadang-kala tidurnya sampai ada yang nyender sono, nyender sini, ganti posisi sana, posisi. Ini bukan ajang untuk tidur, bukan, tapi mendengarkan khutbah Jumat. Maka satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa tidur adalah khotib. Iya Pak, kalau khotibnya tidur selesai ini. Nggak akan selesai khutbahnya. Khutbahnya gimana nih? Pernah terjadi, ini udah azan maghrib belum? Pernah terjadi di satu masjid, dia datang, udah mandi, udah gagah pokoknya, udah sarapan, udah selesai khutbahnya, kemudian dia baru bangun, tiba-tiba dia dengar qomat, maka dia teriak-teriak, ini masjid sesat. Sesat, kenapa Pak? Ini masjid sholat Jumat tidak ada khutbahnya. Maka seluruh jamaah di situ fokus pandangannya ke bapak tadi. Akhirnya salah satunya dia bilang, Pak, mohon maaf, ini masjid bukan tidak ada khutbahnya, tapi bapak tidur. Oh, saya yang salah. Berarti bukan masjid yang salah. Nah kalau begitu, makanya ketika itu jangan menundukkan pandangan. Lihat begini. Tundukkan pandangan itu ketika kapan? Ketika ada wanita yang lewat, tundukkan pandangan. Kita kadang salah, kalau ada wanita yang lewat, kita lihatin sampai yang hilang. Ada janda, dilihatin mulu begitu. Terus sampai hilang. Tapi giliran khutbah Jumat, kita merem-meremin kadang-kadang. Nah ini salah. Sehingga sholat kita begitu-begitu terus, tidak ada berkualitas. Nah ini dosa apa tidak nih? Nah dosa begini nih, kalau bisa ditaubati, jangan sampai terulang lagi. Beda kalau orang udah sungguh-sungguh kemudian tertidur, nah itu berarti itu udah di luar daripada kemampuan dia, itu udah sungguh-sungguh, dia udah begini-begini, matanya sampai begini. Tapi nggak bisa juga. Beda ada orang yang memang niatnya dari awal sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya ketika imam itu selesai khotib, maka doanya bukan doa apa, udah doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan pengajian kita di sore hari ini mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Semoga mendatangkan perubahan kepada kita semua. Yang tadinya belum baik semoga menjadi lebih baik, yang sudah baik makin lebih baik lagi. Semoga semuanya apa yang belum segera mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.